Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Priani, NIM 64201390, kelas 642A03, mata kuliah pengantar Ekonomi Makro, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika Tangerang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama, permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Nah, di sini ada suatu pengertian dari permintaan. Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Nah, oleh sebab itu, dalam membicarakan teori permintaan, ahli ekonomi membuat analisis yang lebih sederhana. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan, yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan barang tersebut. Nah, dalam analisis tersebut, diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Di antara faktor-faktor tersebut yaitu satu, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang terakhir, ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, tetapi dengan asumsi yang dinyatakan ini, tidaklah berarti bahwa kita mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. Nah, dari permintaan ini ada suatu hukum permintaan. Dalam hukum permintaan, dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu permintaan, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Mengapa jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan seperti yang baru saya nyatakan di atas? Yang pertama, sifat hubungan seperti itu disebabkan karena kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga turun, maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Nah, yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real para pembeli berkurang. Pendapatan yang merosot tersebut memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang dan terutama barang yang mengalami kenaikan harga. Nah, dari permintaan, nah di sini ada daftar permintaan. Pada dasarnya, daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Nah, oleh sebab itu, di sini menggambarkan besarnya permintaan yang wujud pada berbagai tingkat harga. Nah, dari permintaan, ada yang dimaksud dengan kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang dibutuhkan atau yang diminta para pembeli. Nah, contohnya di sini ada kurva permintaan. Nah, pergerakan dari A ke B disebabkan karena penurunan harga yang menyebabkan kuantitas meningkat. Nah, di sini juga ada kurva pergeseran permintaan. Nah, peningkatan selera berakibat pada pergeseran kurva ke kanan atas
Sehingga dengan kuantitas yang sama, seseorang akan membayar dengan jumlah yang lebih tinggi untuk barang atau jasa yang diminta. Nah, yang kedua, penawaran. Teori penawaran atau yang sering disebut supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Nah, pada tingkat ini, analisis penawaran hanya dibatasi kepada menerangkan dua hal berikut. Yang pertama, ada sifat hubungan antara harga dan penawaran, dan yang kedua, faktor-faktor penting yang mempengaruhi penawaran. Nah, dari sini ada suatu faktor-faktor penawaran nih. Ada 5 faktor-faktor penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang-barang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. Yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Nah, dalam menganalisis mengenai permintaan, telah dinyatakan bahwa tidak mungkin untuk membicarakan secara sekaligus bagaimana permintaan dipengaruhi oleh perubahan daripada faktor yang menentukannya. Kita harus menganalisis satu persatu setiap faktor yang mempengaruhinya. Nah, dari penawaran ada yang disebut hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual kepada pembeli. Nah, dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Nah, hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, sebaliknya makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Nah, di sini juga ada daftar penawaran. Daftar penawaran sama seperti kayak daftar permintaan. Ada juga kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Nah, di sini ada contoh kurva penawaran. Nah, peningkatan harga menyebabkan penawaran meningkat dari A ke B. Nah, ini yang dimaksud dengan kurva penawaran. Nah, di sini juga ada pergeseran kurva penawaran. Kenapa? Kenapa pergeseran kurva penawaran? Karena perkiraan peningkatan harga di masa mendatang mengurangi jumlah yang ditawarkan saat ini. Nah, seperti dari A ke B. Seperti ketika menganalisis kurva permintaan, dalam menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan di antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam analisis ekonomi, penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Nah, itu dari materi penawaran. Yang terakhir, ada keseimbangan harga pasar. Keseimbangan atau juga sering disebut dengan equilibrium. Nah, di mana keadaan suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Nah, ada 3 cara untuk menunjukkan keadaan keseimbangan pasar atau equilibrium. Yang pertama, dengan contoh menggunakan angka. Yang kedua, dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menentukannya secara matematik. Nah, dari materi ini ada kelebihan permintaan atau excess demand. Jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual. Nah, hal ini
mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Nah, ada juga kelebihan penawaran atau excess supply. Di sini, jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual akan menurunkan harga. Nah, dari keseimbangan harga pasar, ada perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran, akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Nah, ada 4 kemungkinan terjadinya pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua, permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang ketiga, penawaran bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang keempat, penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Nah, kurva ini bersebalikan sama kurva permintaan dan penawaran. Misalkan harganya bertambah atau berkurang, sebaliknya gitu. Nah, di sini ada contoh kurva keseimbangan secara grafik. Nah, boleh dilihat. Di sini keterangannya dari kurva ini di samping menunjukkan bahwa pada harga di atas Rp300 berarti penawaran melebihi permintaan. Dapat dilihat pada titik D, D, D ke D. Nah, sedangkan pada harga di bawah Rp300 berarti penawaran melebihi permintaan. Nah, dapat dilihat pada titik SS. Dari S bawah sampai S ke atas. Nah, tuh. Terus, namun P ada harga Rp300. Penawaran dan permintaan saling berpotongan. Dapat dilihat pada titik E. Berpotongan itu berarti permintaan sama dengan penawaran. Maka demikian keseimbangan tercapai. Mungkin penjelasan materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.